94.9 News FM, Good News for the Family. Selamat pagi ya. Apa kabar Anda di pagi hari ini, Good News Family? Dan kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family di Saber Hamenja. Terima kasih Bu Lili Andi, Oma Lili Andi yang ada di Kuala sudah menyapa saya, yang juga kirim salam buat keluarga Bekti dan Taninya, Indi dan seluruh yang ada di Good News, sukses selalu katanya. Shalom pagi Ningrum, semangat terus, berkat Tuhan Yesus melimpah. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Oma ya. Terima kasih juga buat yang juga mendengarkan melalui siaran di Facebook atau siaran Tuda kita di YouTube gitu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Ada Pak Abraham, lalu terima kasih Pak Unang, Bu Indra juga yang sudah terus bersama dengan kita. Bu Kuntari juga selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah join barengan di room juga di Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Nah, kalau yang mungkin bertanya dan baru dengar, Samberhamenja itu apa? Samberhamenja itu sampean bertanya, hambanya menjawab. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family, dari para pendengar yang mungkin mau bertanya tentang apa saja, pertanyaannya tentang hidup, tentang firman Tuhan, begitu ya. Kalau tentang kesehatan di hari Jumat, kalau tentang bangunan di hari Kamis. Nah, Niro sekedar mengingatkan. Itu ya biasanya kita sekedar mengingatkan sih. Oke, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan bersama dengan kita, bersama dengan Ningrum juga. Dan mungkin yang sudah kirimkan pertanyaan sabar ya, pertanyaannya biasanya banyak banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa kirim aja gitu ya. Kalau bukan masalah beruntung nggak beruntung sih, pokoknya kalau masih ada waktu kita baca aja gitu ya. Kalau udah nggak ada waktu ya kita bukan kita abaikan tapi akan kita keep untuk besok. Besok minggu depan maksudnya. Rabu yang akan datang. Bukan bukan hari ini tapi Rabu yang akan datang. Oke. Ini ada siapa ya nih ya yang tadi udah. Oke, sebentar. Oh ya, Mama Mician pagi mah. Oke, selamat pagi Ibu. Sebentar ya, ini mic-nya masih ketutup. Minta open dulu. Oke, sambil kita tunggu. Kita sudah terhubung sih, tapi kita masih tunggu buat kita boleh ngobrol. Gimana pagi harinya, Gun Shawli? Panjang loh hari ini. Pagi Ningrum. Bu. Pagi Ningrum. Iya, apa kabar Ibu? Kabarnya luar biasa, dahsyat, Ibu di Semarang. merdeka. Oh, saya Merdeka. di Kita belum ketemu semenjak itu. Merdeka gitu ya, hari Senin. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi nggak tentang kemerdekaan sih, nggak apa-apa lah ya. Oh iya enggak dong ya. Nggak harus tentang merdeka gitu ya. Sebentar, sebentar. Ini ada pertanyaan yang masuk. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Bagaimana kita menjadi pembawa damai di tengah arus kebencian? Di mana bagaimana kita membawa damai di tengah arus kebencian. Mm-mm. Nah, membawa damai itu artinya kan bahasanya kita tuh pengertian gitu ngerukunake. Hmm. Berarti kehadiran Anda bisa mendamaikan Mm-mm. orang yang saling membenci itu untuk bisa mereka langsung damai gitu loh ya. Oh, Ya. saya nggak lagi berselisih, nggak lagi salah paham, nggak lagi salah mengerti. Itu Hmm. kalau kumpulannya orang-orang gitu. Kalau misalnya kita ada di kelompok orang yang sedang benci dengan seseorang, ya kita meredakan amarah mereka dengan mengembalikan
nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izin terjadi, berarti sebetulnya yang Tuhan minta dan Tuhan tunggu dari kita itu respon hati kita. Ya. Itu. Jadi lerem ke, orang Jawa ngomong ngelerem ke hati orang gitu loh. Iya, ngeleremke hati orang gitu ya, mendinginkan. Nah, Mendinginkan bukan bikin panas. Gitu ya, Bu, ya? kan justru ngompori orang. Nah, Oh iya, ya, memang ku koyo ngono. Memang begitu ya. Nah, itu buat orang bledok-bledok itu. ibaratnya tuh, yang tadinya cuman apa, cuman kayak kayak bara gitu ya, terus ketika, ini kita bukannya bukannya jadi air yang mendinginkan, tapi kita jadi kayak bensin gitu ya, yang disiram, ditetes dikit terus jadi tambah berkobar-kobar tuh apinya. Jadi ya itu, jadi pembawa damai gitu ya, ngelerem, ngrukunake gitu ya, lerem atau mendinginkan. Mendinginkan. Ya betul kan, mendinginkan. Oke, yap, semoga bisa menjawab ya Ibu ya. Jadi kalau memang di tengah arus yang ada kebencian dan lain sebagainya ya, eh apa ya, tetap tadi, tetap waspada, tetap sadar, tetap berjaga-jaga, dan kita jangan sampai tersulut gitu ya, untuk kita jadi bensin yang nambahin apinya, jadi bahan bakar gitu ya, jadi tambah 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 gede gitu ya, kompor istilahnya kalau orang tuh sekarang ngomongnya gitu. Lanjut. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum, pagi. Pagi. Kenapa ya Bu, anak-anak sekarang lebih cenderung hiperaktif dan tidak bisa anteng? Ada pelanggan datang ke toko saya bawa anak-anak kecil, bawa es teh dan minuman lain di dalam toko. Lalu tumpah sampai toko saya sangat-sangat kotor. Orang tuanya melihat hal itu dan diam aja dan tidak minta maaf ke kami yang jaga toko. Kalau seperti itu sebetulnya perlu ditegur atau tidak ya, Bu? Gak usah lah ya. Udahlah. Cuman dikasih tahu anaknya, aduh nak, jangan begitu. Gitu aja. Itu loh, minumannya tumpah semua. Gitu Hmm. aja. Atau mungkin di pintu toko dipasang larangan membawa makanan atau minuman. Itu kan kadang ada ya, ada toko gitu yang melarang membawa minuman. Ini sebetulnya tujuannya kan begitu, kalau biar nggak tumpah terus jadi ngotorin Ya, gitu. ya, tuh. Jadi pasang stiker atau pasang tanda. Udah dipasang stiker pun masih ada yang tumpah. Ya udahlah. Puji Mm-mm. Tuhan kalau kita nggak mau pelanggan kita pergi, Oh ya kita ya, ngalah. Ya udah ngalah, diberesin. ya. Hmm. Jadi itu ya Emang dipasang. iya, anak-anak itu nggak tahu ya. Memang saya sendiri ngelihat dan memperhatikan Mm. terlalu banyaknya vitamin yang dimasukkan ke dalam hidup orang yang lagi hamil. Zaman dulu itu ya, zaman dulu nih, Mm-mm. kalau kita hamil itu baru setelah kandungan kehamilan yang bulan ketiga atau keempat kita yang baru periksa ke dokter, gitu kan? Mm-mm. Baru nanti baru dikasih suplemen, kasih vitamin. Kalau zaman sekarang itu lagi hamil 2 minggu atau seminggu udah ke dokter dan sudah mulai dikasih Iya, vitamin-vitamin. Nggak iya, tahu tuh vitamin apa aja. Kalau zaman dulu itu kita kan makan natural ya, netral. Vitamin tetap ada dari bahan-bahan makanan kita. Tapi mm, kalau sekarang semua ini kan kimia semua ya. iya. Memang zaman itu Ningrum pernah tanya gitu ya, kenapa sih anak sekarang kok cenderung lebih aktif dan lain sebagainya gitu ya. Dia menjawab begini, karena memang komposisi gizi anak sekarang itu berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Nah, makanan orang tua hamil sekarang dengan zaman dulu memang berbeda. Iya, Apalagi lagi sudah ditambahin vitamin yes. semua, macam-macam vitaminnya. Wih, itu benar-benar loh. Nah.
Itu yang membuat kemudian jadi, menstimulasi juga ke perkembangan otak dan lain sebagainya. Lalu stimulasi yang diterima atau apa ya, rangsangan istilahnya yang diterima anak-anak sekarang itu sangat berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu kita stimulasinya adalah bergerak, bergerak yang, bergerak gitu loh, tapi sekarang justru stimulasinya lebih ke mata gitu ya, mata yang langsung merespon ke otak, tontonan gitu ya. Televisi atau gadget, apalah itu. Nah, itu memang sangat-sangat mempengaruhi sebetulnya, begitu. Waktu itu ada yang sempat ngobrol begitu. Jadi itu memang, apa ya, berpengaruh gitu loh, saling mempengaruhi, gitu. Oke. Udah ya, jelas ya. Kalau ditegur atau tidak kayaknya mungkin, kalau kita belum memasang tanda, kita masih masih nggak bisa negur. Dalam artian gini, kalau kita tegur nanti dia bilang, "Lah nggak ada tandanya, nggak boleh bawa minum kok," gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah pasang tanda, nanti kalau dia tetap bawa kita, "Eh, maaf ya, di dalam nggak boleh bawa minum, ini sudah ditempel aturannya," begitu. Kita mungkin masih bisa dengan bahasa yang halus untuk mengingatkan. Itu ya. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, saya servis motor di bengkel besar. Kata montirnya ini itu rusak. Akhirnya saya turutin untuk diganti, nggak apa-apa spare partnya. Karena montirnya sudah saya kenal dan dia pelayanan di gereja juga. Habis diganti spare partnya malah motor saya jadi ndak genah Bu. Ndak genah itu apa ya? Nggak kebet, apa sih ndak Kan genah tambah lagi? toh, Ini tambah Jakarta. Ya, saya telepon, WA ke montir itu baik-baik untuk betulkan, tapi tidak direspon. Saya telepon 10 kali lebih dalam 3 hari tidak diangkat, tapi dia bisa pasang story di WA setiap hari. Kan kesannya kurang ajar sekali ya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya laporkan ke bosnya, biar dia ditegur bagaimana, Bu? Ya, kalau sampai dia di telepon nggak mau ngangkat-ngangkat, Anda ketemu atau telepon bosnya sih nggak apa-apa. Ini Ya. saya kemarin ini betulin sepeda Mm-mm. motor atau kendaraan saya di tempat Anda. Ini sudah disuruh ganti spare part, saya sudah nurutin. Tapi kok akibatnya sepeda motor saya begini. Dan saya telepon berulang kali kok nggak ada jawaban. Gitu aja. Nggak usah menyalahkan atau menyudutkan si orangnya itu. Mm-mm. Tapi kejadiannya aja yang diceritakan sama bosnya. Gimana ini, tolong saya, gitu aja. Ya. Kalau Eh, kita langsung-langsung menjelekkan orang itu, wah belum tentu bosnya juga bisa terima. terima kan. Mm-mm. Ya. Dan kalau biasanya kayak gitu ada ininya nggak sih, nggak ada jaminannya nggak sih? Dalam artian gini, misalnya, diperbaikin hari ini, besok udah kerasa nggak benar, terus dibawa balik ke bengkel itu gitu, dia nggak ngerti ya itu? Harusnya harusnya masih bisa Masih bisa kan ya, Bu? dikembalikan, kita telepon langsung datengin aja. Langsung datengin aja, "Ini kemarin udah diganti ini loh, terus kok kenapa sekarang rasanya jadi begini?" Gitu ya. Jadi udah, bawa langsung aja ke bengkelnya tadi. Mau ketemu sama montir itu atau enggak kan ada owner-nya misalnya, atau ada orang yang lain, karena itu kan bengkel besar ya, berarti bengkel besar kan nggak cuma satu montir gitu kan. Ya, Jadi, langsung aja dibawa dan ditanyakan aja, "Ini motornya begini-begini kondisinya," gitu. Padahal kemarin sudah dilakukan penggantian A, B, C, seperti itu. terus gimana dong nih solusinya gitu. Mhm. Itu hak kita. Kita bisa kok. Kalau barusan diganti, bawa aja notanya kemarin, Betul, langsung ke lagi. langsung dibawa ke bengkelnya itu tadi. Oke, lanjut ya. Bu Elis, saya punya temen cewek yang pacaran sama cowok beda agama. Tapi cowok itu janji nanti kalau nikah mau pindah Kristen. Menurut Bu Elis bagaimana? Kalau saya ya nggak mau. Karena orang yang sudah baptis duluan aja bisa lepas. Bisa Ya. setelah nikah lepas. Apalagi yang ini baru janji. Nanti kalau sudah menikah jadi Kristen. Enggak. Kita enggak boleh, itu resiko di tempat kita ya. Ya.
dan berhenti menjadi seorang pahlawan. Betul. Kita merasa seolah-olah bahwa kita bisa bisa membawa dia kepada Tuhan gitu ya, tapi padahal sebetulnya kalau bukan itu benar-benar anugerah dan dorongan dari dalam, kayaknya lebih baik jangan deh. Iya, Ini sebetulnya sudah sering kita bahas dan ada banyak cerita gitu ya, bagaimana orang yang dulunya begini kisahnya awalnya gitu ya, terus ternyata dia harus harus bertelut dan menangis puluhan tahun untuk dia bisa menangisin pasangannya gitu loh, dan itu gak enak banget sih, betul ya Bu? betul. Jadi berhenti jadi pahlawan kalau memang malah justru sebetulnya kalau dia masuk karena kita, itu kan berarti tujuannya karena kita, gitu ya. Ketika kita Betul. mengecewakan dia, dia nanti kecewa dia bisa balik lagi keluar. Dia akan punya alasan untuk meninggalkan karena merasa bahwa tujuannya nggak sesuai lagi dengan harapannya dia, gitu. Ya, pada prinsipnya itu terang dan gelap nggak bisa bersatu. Yes, betul, betul. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu yang pokoknya kalau menurut Bu Elis, ya itu tadi terang dan gelap tidak bisa bersatu. Karena kan tadi pertanyaannya menurut Bu Elis bagaimana gitu ya. Ya, Iya. terang dan Nah, gelap tidak menurut kita terang dan gelap nggak bisa bersatu. ya udah. Gini loh, janji itu kan nggak ada dasarnya ya. Orang janji yang di atas hitam dan putih aja orang bisa melengse gitu ya. Apalagi kalau cuma tinggal, Apal. iya kan Bu? Iya. Dan pentingnya bersatu dulu itu supaya ketika masuk pernikahan itu dapat pemberkatan, dapat berkat dari Tuhan. Kalau yang satu terang, yang satu gelap kan nggak bisa. Betul. Padahal Terus kan pas, kalau belum diberkati, itu kan dia janjinya kan setelah menikah baru dia mau ikut Yesus gimana? ya, ya, Awalnya sudah nggak bener. betul. Kalau awalnya sudah nggak bener, nanti juga akhirnya pasti berantakan. Ya. Lagian pada awalnya kan, kita ngomongin seiman gitu loh. Seiman itu aja orang sama-sama anak Tuhan aja belum tentu seiman gitu ya. Iya, betul. Apalagi yang beda beda aliran, beda prinsip begini, aduh susah lah. Nggak gampang loh. Yang udah sama-sama aja masih banyak perbedaan, cara pandang, cara berpikir, cara menghadapi satu persoalan. Itu bisa beda banget. Apalagi yang bedanya jauh banget. Aduh, saya nggak bisa ngebayangin itu. Lanjut ya. Bu Elis dalam Roma 8 ayat 28 kan dibilang kalau Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Berarti buat orang yang tidak mengasihi Tuhan, Allah tidak turut bekerja ya, Bu? Sama. Tuh. Allah itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia dan di bawah bumi ini, Allah itu ikut intervensi. Anda sudah kenal dia atau belum? Tuhan itu sudah ikut terlibat. Ya, Ya, tapi ini perhatikan, bagi mereka yang mengasihi. Nah, kalau yang umum, secara umum, itu misalnya gini, Tuhan tetap ada dan tetap setia dengan menjalankan perputaran roda dunia ini aja. ya, Misalnya begitu contohnya, semua ada, Tuhan tetap ikut bekerja. Cuman khusus untuk orang-orang yang mengasihi dia, yang benar-benar jadi pelaku firman, begitu. Di mm-mm, situ Tuhan selalu ikut bekerja. ya, Selalu secara apa ya? Secara ekstra tuh dia ikut bekerja. mm, Karena kepingin ngeliat
kesaksian kita. Sampai Hmm. di mana toh kita ini bisa nurut sama Tuhan. Karena mengasihi dia itu pengertiannya menuruti segala perintahnya. Ya. Nah, di situ Tuhan ikut bekerja. Misalnya, nih orang ini, oh dimarahin, tapi dia tetap memberikan menuruti perintah Tuhan. Dia ngangkat tangan, ngucap syukur, memberkati orang yang maki, yang marahin dia, yang jengkelin. Nah, di situ Tuhan turut bekerja, bisa mengubah keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Yang mungkin orang itu tiba-tiba bisa bertobat, ya orang itu bisa melihat kemuliaan Tuhan, sehingga orang itu malah akhirnya dekat dan baik sama kita. Hmm. Oh, ya Tuhan itu kan pemilik semuanya gitu ya. Dan dia yang mengatur segala sesuatunya. Kalau kita lanjutkan di ayat di bawah-bawahnya itu sebetulnya juga masuknya ke situ gitu ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, Lanjut. ya kan Bu, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, menjadi seperti punya karakter Yesus. Yes. Karena Yesus itu jadi teladan buat hidup kita. Ya. Tapi klimaksnya itu di ayat 30-nya, Ningrum. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tujuannya kan dimuliakan kan. Ya, betul. Itu loh dahsyatnya gitu ya. Sejak sebelum kita belum kenal dia gitu ya. Dia itu udah kerja duluan buat kita. Dia itu sudah melakukan terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau kita sudah ada di dalam itu pasti kita nengok ke belakang, iya ya, bisa ya Tuhan pakai itu dari awal gitu ya. Dan itu ya itu caranya Tuhan gitu loh. Sebelum kita ngerti, sebelum kita mengasihi dia, dia udah lakukan itu duluan sebetulnya buat kita. Itu yang kerennya di situ. Keren. Satu kata keren. Amin. Lanjut ya. Ya, amin. Amin, amin. Itu sekeren itu. Di kisah 5 roti dan 2 ikan ada kata-kata, maka Tuhan mengucap berkat. Yang dimaksud mengucap berkat itu apa ya, Bu? Duh, dia mengucap berkat itu memberkati Iya, Tuhan. Perkataannya itu perkataan yang sangat memberkati gitu. sebentar. Mengucap berkat. Mengucap berkat. Jadi mulutnya tuh keluar apa ya, ucapan syukur dan berkat Tuhan. Aku bersyukur. Gitu kan? Yesus Ya. mengucap syukur, terus mulai mengucapkan perkataan berkat. Aku berkati, misalnya, aku berkati 2 ikan 5 ketul roti ini akan mencukupkan semua keperluanku. Aku memberkati. Ya. Lepaskan berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah masuk keluarmu. Diberkatilah anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Nah itu kita melepaskan berkat, perkataan berkat. Ya, betul. Berkat. Ya, ya sama seperti ketika kita, ya makanya kita memberkati kota ini, memberkati bangsa ini, ya kita mengucapkan kalimat-kalimat berkat, kata-kata berkat, betul ya Bu ya? Iya, Kita berkati keluarga kita berkati anak-anak kita memberkati suami, pasangan, gitu ya. Aku memberkati bangsa. bangsa,
kota gitu Tapi ya? ya aku berkati anak-anakku tumbuh Iya, jadi besar tanpa penyakit, berpikiran tajam, punya kerohanian yang kokoh di dalam Tuhan, iya, matanya jeli, telinganya tengen, mulutnya berkata-kata benar, tulang-tulangnya kuat, otot-otot syarafnya kuat gitu loh. Wes iya, yo mbok karepmu sukamu ngomong apa wae. Yang penting berkat, diberkati. iya. Memberkati suami gitu ya ketika dia berangkat bekerja, kita berkati, aku memberkati suamiku dengan kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Itu kalimat berkat gitu loh. Dan bukan hanya tentang makanan gitu ya, berkat itu semuanya. Betul. Dan bukan hanya tentang makanan. Lanjut ya. Bu, kalau suami yang nurut sama istri itu salah atau tidak? Kan ada tipe-tipe suami yang tidak tegas. Istri lebih dominan, maunya ngatur-ngatur. Nah, ya itu kebalik. Kalau jadi kepala, dia yang pegang pucuk pimpinan. Nurut istri lihat, kalau dia mengasihi istrinya dan dia lihat itu benar baik, ya dituruti. Ya. Tapi, nah jangan sampai terus uh, istri mengambil posisi suami, mengambil alih posisi suami. Itu yang kebanyakan karena suaminya lemah, Mm-mm. nggak bisa pegang kendali, terus akhirnya semua diserahin ke istrinya. Dia nggak mau tahu, salah yang penting jadi seenaknya gitu loh. Kalau ada yang begini, istri juga harus koreksi diri. Jangan Suami, kebablasan, jangan betul, kenak orang Jawa bilang. betul. Jadi suamiku tuh nurut-nurut aja, itu karena dia tidak tegas atau karena dia mengambil posisi aman biar nggak ribut. Jadi Nah kayak, itu yang kebanyakan. Yang jadi kebanyakan suami-suami nggak mau ngambil resiko. Alah daripada geger nyonyaku, wong digandani we gak nurut terus ben wis karepe. Nah itu yes. ndak boleh. Nah, karena seringkali ini Ningrum belajarnya dari perbincangan para pria gitu ya. Aku suka dengerin gitu. Alah, kok nyonya aku berisik gitu ya. Alah gitu ya. Nah, ini jadi karena istrinya terlalu dominan, maka suaminya akan turun. Mm-mm. Nah, padahal makanya kalau Anda merasa "Wah, kok kayaknya aku terlalu dominan ya. Ya, ini istrinya yang harus turun, suaminya biar naik posisinya. Jangan terus kemudian kita menyalahkan suami yang nggak bisa tegas. Salah, justru karena kita yang terlalu dominan, maka suami tidak bisa bertindak tegas. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi nurut itu bukan masalah salah atau tidak, masalahnya benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Kalau kita Betul. balikin itu. Saya ngelihat ada banyak istri itu kurang bijaksana atau kurang hikmat itu begini. Karena saya ini mungkin pelayan suka konseling ya. Ya, Ada suami yang merasa gini, gimana aku mau pulang istirahat, capek. Tapi setiap kali sampai di rumah, dia lagi mau tidur, istrinya bilang, yang itu tolong pompa, yang anterin pergi ke belanja, yang anterin pergi jahit pakaian. Akhirnya suaminya nggak mau tidur di rumah. Ya, aku daripada geger be bojoku tak turuti. Ya, aku diamuk. Dan kalau aku mau istirahat dianggapnya sama dia kayaknya aku udah boleh istirahat. Akhirnya setiap kali siang itu tidurnya di rumah teman. oh, Itu bahaya loh. ya, 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 Kalau masih tidur di rumah orang tua aja masih itu aja udah nggak bener menurut saya. ya. Apalagi nih tidurnya di rumah temen. Mm-mm. Ya, nggak boleh harusnya kan. Nah, Nah, karena istrinya nggak punya pengertian.
Iya. Istrinya nggak punya pengertian dan ya itu tadi. Jadi memang kalau suaminya kok kayaknya nggak tegas, ya yang koreksi diri sebetulnya si istri bukan suami. Bener nggak gitu ya? Apa kita yang terlalu dominan gitu? Jelas ya dengan ini. Lanjut. Berikan suami kesempatan, peluang untuk dia mengambil keputusan, untuk dia memimpin gitu ya, untuk dia menjadi kepala. Dan bukan kita yang mengambil alih posisi itu sebagai seorang istri. Tuh. Lanjut. Bu Elis, bagaimana cara agar apa yang saya katakan bisa penuh kuasa? Apa yang saya katakan penuh Kuasa. penuh kuasa. Mm-mm. Iya. Buat gelombang frekuensimu selevel dengan Tuhan. Iya. Ketika kita ada di dalam satu gelombang frekuensi dengan Tuhan, otomatis kuasanya Tuhan pun akan mengalir dalam hidup kita. Mm-mm. Iya. Misalnya sama nih yang dikatakan, tapi Anda tidak punya energi atau tidak punya kekuatan untuk mengatakan hal itu juga nggak terjadi. Iya. Tapi ketika kita hidup di dalam posisi yang benar, nah itu hati-hati kalau ngomong kedaden. Kalau bicara, kalau ngomong itu pasti terjadi, itu bahaya. Iya. Sefrekuensi. Ini udah pernah Dengan kita yang, bahas. nah, satu frekuensi dengan yang punya kuasa. Iya. Yang punya kuasa kan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita satu gelombang dengan dia, satu frekuensi, ya udah, tuh tinggal ngalir aja. Nanti pertanyaan lanjutannya, caranya jadi satu frekuensi gimana, Bu? Buat level imanmu selevel dengan dia, cocokin hidupmu dengan kebenaran firman terus sampai klop di situ. Ya. Kalau pola pikir, cara kita berpikir, cara kita memandang masalah, cara kita meresponi masalah seperti yang Yesus ajarkan, itu segelombang, itu Ya. satu frekuensi dengan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana kita cara belajar tentang itu? Ya baca firman. Iya. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan itu. Betul. Sampai kita ngerti, oh kalau dalam situasi ini yang Yesus lakukan. Oh dalam situasi begini, ini yang Yesus kerjakan. Sampai kita paham sampai di situ dan kita bisa melakukan itu. Tuh ya. Bu Elis, ada pendeta yang berkata bahwa firman itu mempunyai daya cipta. Itu apa betul, Bu? Dan artinya apa? Loh, firman itu punya daya cipta. Ya iyalah orang dia menciptakan dia dari yang tidak ada jadi Jadi ada ada. kok. Contohnya, punya firman itu punya daya cipta. Tuhan itu cuma ngomong, jadilah cakrawala. Ya, Cakrawala jadi. Ketika dia ngomong jadilah terang, terang itu jadi. Ketika dia berkata, jadilah benda-benda di angkasa, matahari, bintang, bulan, planet, semua jadi. ya, Itu perkataan yang berkuasa dan perkataan yang menciptakan, punya kekuatan daya cipta. mm-mm. Dengan perkataan firman itu, dia menciptakan dari yang tidak ada jadi Jadi ada. ada. Yes. Makanya kitab Roma pun kan bilang bahwa sekalipun tidak ada dasar Dapat untuk untuk Abraham berharap, tetapi terhadap janji Tuhan itu Abraham nggak ragu. ya, Karena perkataan firman itu bisa menciptakan yang tidak ada jadi ada.
amin. Cukup dia ngomong aja, jadilah kamu sembuh. Seketika itu Dia orang sembuh. kusta itu sembuh. Itu kan berarti perkataan itu bisa menciptakan Iya, keadaan sebaliknya, iya, ya. iya, Banyak di Roma 4, terus yang Tuhan bilang, jadi aku mau jadilah kamu tahir. Seketika itu juga orang itu tahir dari kustanya. Mazmur 33 ayat 9. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Banyak. iya, Yesus ngomong sama badai, tenang, angin ribut, diam, diam dan jadilah tenang. Tenang, jadi diam, anginnya nggak bising. iya, Gelombang pun jadi teduh. iya, Ya, iya. oke. Itu ya, jelas kan tentang Iya. menjadi firman itu mempunyai daya cipta. Lanjut. Di Alkitab Tuhan kan sering sebut-sebut pohon ara. Kalau di Semarang ini apakah ada pohon ara, Bu? Ada yang punya, Ada. Eee, ada teman buahnya saya pulang dari mhm, Israel itu dia tanam bijinya pohon ara tumbuh. mhm. Bentar ya, kalau nggak salah di SMK aja ada, kalau nggak dicabut ya. Dulu pernah ada pohon ara. Iya, apa namanya, eee, buahnya aja sekarang sudah banyak kan banyak yang membudidayakan. Jadi buahnya itu juga banyak dijual. Ada yang import, ada yang ini juga, buah ara, gitu ya. Lanjut. Bu, kalau orang menikah dengan janda yang diceraikan berarti dosa. Terus kalau orangnya bertobat, apakah harus bercerai dengan janda itu, Bu? Loh, oh ini jadi menikahnya pada waktu menikah belum bertobat. Ya. Dia hidup dalam perzinahan. Tapi kalau misalnya dia bertobat, ya dia nggak harus cerai. Kalau apalagi kalau dia udah punya anak dengan janda itu, dia Ya. bertobat. Ya udah, Hmm, dia bertobat. Harus cerai nggak? Kalau udah punya anak nggak ya? iya. Kalau udah Ya. cerai, udah punya anak ya nggak usah cerai. Dan memang pasangannya janda itu pun meninggal atau eh, cerai hidup kan kita nggak tahu. Kalau cerai hidup pasangannya janda itu juga sudah punya Ya. istri ya udah. Ya. Yang penting setelah itu hidup benar. Ya. Penting setelah itu hidup benar. Lanjut. Bu Elis melanjutkan cerita soal sahabat saya yang ngajak tuker-tukeran pasangan. Dia bilang ke saya kalau dia ngelakuin seperti itu hidupnya juga sehat-sehat aja, rezeki lancar. Kalau dosa nyatanya juga tidak dihukum Tuhan, berarti kan tidak dosa kata teman saya. Menurut Bu Elis bagaimana? Justru itu kan no, kalau dia baik-baik aja berarti dia sahabatnya setan. Tuhan udah Nggak nggak dia, peduli. iya nggak peduli, udah terserah lu mau apa gitu kan. Nah kalau iya, justru kalau dia eh, masih berkenan di hadapan Tuhan, ya Tuhan pasti Tegur. teguh. Ya, Ya, Tuhan tegur, Tuhan tapi gini loh, kalau kita tahu itu sudah nggak benar gitu ya, ya nggak harus nunggu apa sih, nggak harus nunggu dihukum Tuhan gitu baru bertobat. Ya kalau dikasih kesempatan buat itu. Kalau besoknya langsung Tuhan panggil, nggak ada kesempatan apapun. iya, Ya kan? Kita sering kali tadi mempermainkan gitu ya, mencoba-coba gitu.
Iya, Mencoba-coba mempermainkan, nggak sadar bahwa yang menentukan waktu kita di dunia itu bukan kita. betul. Karena kekayaan atau kesehatan itu tidak bisa menjadi satu tolak ukur Ya, bahwa itu orang pasti berkenan kepada Tuhan. Di yes. luar sana orang-orang banyak yang umurnya 110 tahun, 100 tahun sehat, kaya, lebih kaya dari orang Kristen. Gitu. Ya, Bisa, ya, tapi justru kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita pasti ditegur. yes. eh di prosesnya Tuhan itu sebetulnya karena disayang kita tuh. Iya. Barang siapa aku kasih, dia aku Ya, aku hajar aja. kok. Yes, betul. Jadi jangan enak-enakan ngomong buktinya aku baik-baik aja, buktinya aku nyaman-nyaman aja, aku sehat, rezeki lancar. Justru di situ kita nggak tahu loh. Karena memang tadi kekayaan dan kesehatan itu bukan jaminan dan bukan tolak ukur bahwa kita tuh berkenan di hadapan Tuhan atau enggak. Betul. Orang tuh seringkali salah persepsi ya, Bu. Orang kaya itu berarti dia diberkati Tuhan, dia berkenan pada Ya, ya. Banyak. Karena nilai nilai keberhasilannya atau nilai itunya hanya perkara jasmani aja. Ya, iya. Padahal Dan pertumbuhan. hidup manusia sawang sinawang. Betul. Dari luar kelihatannya baik, tapi nggak tahu dalamnya hancur-hancuran. Iya, betul. Nggak semua orang itu justru ya ada banyak orang yang ketika dia diproses Tuhan dengan seberat itu gitu ya, dia masih bisa tetap memberkati orang lain dengan senyuman, dia masih bisa berkati orang lain dengan kalimat-kalimat yang menguatkan orang lain gitu. Karena dia ya itu tadi, dia tetap hidupnya tetap harus jadi berkat walaupun dia mungkin saat itu sedang ada di dalam satu proses yang wow banget gitu loh. Iya, betul. Dan justru di situ kita tahu level kerohaniannya dia sampai di titik mana. Bukan Betul. bukan mengeluh, bukan bersedih, bukan apa, tapi justru dia bisa tetap jadi berkat buat orang lain. Tuh ya. Iya, Jadi iya. kalau titik eh ininya ini aja deh, balik lagi ke firman Tuhan. Itu bener nggak? Kalau nggak bener ya udah, nggak usah dilakuin tegesnya di situ aja. Betul. Jangan tergoda ya Bu, tetap teguh di dalam Tuhan ya Bu ya. Tetap pegang kebenaran firman. Lanjut. Bu Elis saat pikiran lagi ruwet, apa yang harus dilakukan? Kalau lagi ruwet, lagi gelap, lagi ruwet, ya kalau saya yang harus saya lakukan apa? Ya kalau saya nggak deklarasi, ya saya baca Alkitab. Yes, betul. Baca Baca, Alkitab nanti firman itu akan menerangi ya, pikiran kita, begitu pikirannya kita terang, diudari. Ruwete itu diudari satu-satu. Oh ini ternyata, oh di jalurnya ini aku salah nelusupin benang nih kok ke sini. benar. Harusnya ke sini. Ini salah jalur gitu loh. Jadi Ya, begitu diterangi itu apa kelihatan dan jadi diudar. Jadi bisa diudari semua ruwetnya. betul. Dan kan dikatakan firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hmm. Nah, itu yang ketika ruwet itu ya diterangilah dengan kebenaran firman Tuhan. Baca firman, direnungkan, diperkatakan Ibu ya. Kalau memang Ibu sudah lakukan baca firman gitu ya, ya misalnya yang sederhana sih sebetulnya kalau Ningrum biasanya gitu ya, udah baca firman nih yang harian gitu, terus tiba-tiba siang-siang kok kayaknya rasanya begini banget ya. Baca Amsal sesuai tanggal, udah dibaca aja dibaca, diulangin. Itu kan hikmat gitu ya, Iya. diulangin, direnungkan lagi seperti itu. Lanjut ya. Bu Eli selalu bilang, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Waktu Tuhan dihadapkan kepada Pontius Pilatus, Herodes kan
Yesus difitnah Yesus ya. Yesus difitnah dan dituduh macam-macam. Kenapa Yesus diam saja dan tidak membela diri? Ya karena dia tahu dia sedang melakukan kehendaknya Bapa, dia memang harus menanggung dan memikul dosa umat manusia. Dia sadar bahwa dia harus mati untuk menggenapkan semua rencana Bapa untuk keselamatan manusia. Ya, ya. Jadi apalagi ya, satu, kenapa dia Yesus kok diem aja? Iya, kenapa Yesus kok diam aja difitnah dan dituduh macam-macam? Tidak membela diri. Iya, yaitu karena dia udah tahu. Dia datang itu dia dengan visi yang jelas. Orang kalau hidup ini punya visi yang jelas, ya pasti tahan. Oh, dia harus ngelihati fase ini, dia harus ngadepin ini. Arah tujuan hidupnya jelas kok. Yesus itu udah selesai dengan hal itu pada saat dia di Taman Getsemani ya, Bu, waktu dia berdoa Betul. itu ya. Iya. Pada saat itu dia sudah selesai dan dia sudah tahu gitu ya apa yang harus dia hadapin. Dan dia selesai di situ sebenarnya dia sudah terima itu dan ketika di hadapan Pilatus, Herodes ya sudah dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Mm-mm. Lanjut. Bu Elis, saya kok aneh ya, Bu? Mis- Kenapa? Misal, saya habis ngunci pintu, baru jalan berapa meter kepikiran, tadi pintu itu udah dikunci belum ya? Terus pas mau pergi saya gembok pagar, baru jalan 10 meter mikir lagi, pagar udah digembok belum ya? Akhirnya pulang lagi ngecek pagar udah betul digembok apa belum. Kompor juga sama, tahu-tahu di jalan kepikiran kompor tadi udah dimatiin apa belum. Menurut Bu Elis, apa yang salah dengan diri saya, Bu? Saya sendiri juga nggak mudeng dengan diri saya sendiri. Itu tadi diawalinya dengan rasa takut atau khawatir. Hmm, Dan itu terpelihara sehingga akhirnya maaf ini jiwa Anda udah kena. hmm, Udah kena nih. mm-mm. Ayo cepat dicabutin. Minta ampun sama Tuhan Yesus kalau Anda penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ya. Dan akhirnya jadi kayak orang gitu. Itu saya ketemu dengan beberapa orang Mm-mm. yang cuci tangan lagi, udah gembok, balik gembok lagi, sudah ngunci pintu, begitu lagi. Itu kalau nurut eh, dokter, itu Mm-mm. udah kena jiwanya. Ya. Oh, ini kalau menurut dokter itu bisa disebut OCD nggak sih? Obsessive Compulsive Disorder. Ah, Bisa ya? boleh. Hampir sih. Kalau itu sudah sampai ke tindakan berulang-ulang biasanya. Ya, tinggal ininya toh berapa berapa banyaknya Ya. dia melakukan dan ngalamin hal seperti itu. Ya. Jadi bener kita tuh kayak bukan ketutup ya, karena kita dipenuhi dengan kekhawatiran itu tadi ya, kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Terus kemudian membuat kita menjadi nggak yakin dan dengan apa yang sudah kita lakukan. Ini kalau terus menerus dan terus lagi itu ganggu banget, sangat mengganggu. Bukan hanya mengganggu diri sendiri tapi bisa jadi mengganggu orang lain. Betul. Jadi jabutin dulu Bu, bertobat dengan kekhawatiran ini dibuang semuanya gitu ya. Minta ampun untuk kekhawatiran, ketakutan yang mungkin sudah jauh tertanam di dalam hati dan jiwa dan pikiran akhirnya sampainya ya. Lanjut. Bu Elis, kunci rahasia Bu Elis bisa sukses seperti sekarang ini rahasianya apa? Nempel, melekat sama yang punya. Iya, Karena saya tahu bahwa dengan kekuatan saya nggak bisa. iya, Yang kita baca di
minggu yang lalu, tawari itu 1 Tawari 29 yang berkata, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, itu semua punya Tuhan. Ya. Ya, Ya. sebab segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Jadi nempel sama Tuhan. Ya. Bukan dengan kekuatan dan bukan gagah kita dengan usaha kita, tapi semua karena Tuhan aja yang memberikan itu. Ya. 1 Tawarik 29 ayat 11. 11 12. Ya. 11 dan 12. Tuh ya. Lanjut. Bu, kalau anak perempuan sudah mulai datang bulan, apakah pertumbuhan tingginya akan berhenti? Kok ada yang bilang kalau anak perempuan sudah datang bulan sudah tidak bisa nambah tinggi lagi? Nah itu pemahamannya saya yang nggak jelas. Biasanya ada tadi malam tuh loh anak saya lagi bilang, kalau orang begitu mens berarti sudah berhenti. Tapi kalau sebelum mens dia kan masih bisa tumbuh terus. Ya, ada. Pemahamannya saya yang nggak tahu. Kalau menurut saya begitu mens langsung bisa tumbuh itu dedel gitu ya. Mm-mm. Tapi ada justru yang bilang setelah mens itu berhenti. Saya bilang dulu saya kelihatannya enggak ya. Saya waktu kecil dibilang kate, reso reso dhuwur iki gitu kan. Mm-mm. Tapi ternyata saya bisa tinggi juga. Ya. Em, Ibu bisa cari tahu sebetulnya di Google itu sudah ada beberapa pendapat para ahli juga. Mungkin bisa di searching di situ. Tuh ya, ada yang menyebutkan bahwa hormon pertumbuhan itu berhenti sebelum dimulai pada saat datang bulan. Ada yang berhenti setelah gitu ya, ada yang berhenti sebelum gitu. Tapi itu memang belum apa sih? eh, Pendapatnya beda-beda gitu kan. Kalau Ningrum lihat di situ seperti itu. Tapi boleh dicari tahu atau nanya ke ahlinya, Bu. Kalau memang masih anak bahwa ini bisa konsul ke dokter anak deh yang khusus tumbuh kembang gitu ya. Itu bisa dicari tahu di situ. Ya, Ibu ya. Oke, lanjut. Bu Elis, kalau punya teman yang di depan, yang saat di depan saya sangat baik, tapi di belakang saya jelek-jelekin saya, apa yang harus saya lakukan? Halo, Ningrum, dalam. apa So, tadi apa yang saya harus lakukan? kalau punya teman yang saat di depan saya sangat baik, tapi di belakang saya jelek-jelekin saya, apa yang harus saya lakukan? Oh ya puji Tuhan, bayiin aja dia, tapi Anda tidak perlu cerita apapun sama dia. Anda tetap Mengucap baik aja syukur. sama dia, tapi Anda harus tahu batas. Ya, Anda tidak boleh cerita apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. ya. Rahasianya nggak usah dibongkar sama dia, gaul biasa aja. Mm-mm. Pelan-pelan diajarin. Orang itu ya bilang aja sama diri kita. Kalau saya sih belajar, udah aku nggak mau di depan orang baik, di belakangnya aku jelekin dia. Nggak, itu Alkitab nggak ngajari kita seperti itu. Ya, Praktek apa namanya? Ngomong firman aja. ya. Tapi contohin dengan kelakuan saudara. Aku Pasang tahu kok boundaries. jelekin orang, tapi Ya, aku nggak mau membalas. Aku mau membalas kejahatan dengan kebaikan. ya. Karena di Mazmur 15, orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan mulutnya. Itu ada. Terus kita nggak boleh amsal, nggak boleh apa ya di depan orang kita baik, di belakang kita maki-maki, itu nggak boleh. Ya.
Terus di Kolose tuh sama Tuhan yang bengis aja, Alkitab ngajari supaya kita bertindak tulus, tetap bekerja tulus. Hmm. Nggak boleh ya di depannya, padahal tangannya gegem. Ntar lo ya kalau aku punya kesempatan, aku bales kamu. Nggak boleh. Ya diri kita sendiri yang harus dilatih tulus. Ya. Seperti dia. Pasang boundaries atau pasang batasan gitu ya. Ya udah kita tahu dia gitu aja selesai gitu ya. Tapi tetap bergaul, tetap lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja. Lanjut. Bu Elis kalau sudah jam 9 malam tahu-tahu perut lapar, kira-kira boleh makan atau tidak? Loh kalau lapar ya boleh. Tapi Eh, bukan makan besar. ya, Jangan makan besar. Makan apokat atau makan apa yang bisa kenyang tapi nggak membuat gula dan ya. tidak membuat lemak. Sebetulnya kalau sarannya dari dokter itu antara jam tidur dengan makanan masuk terakhir itu dikasih batas jeda kira-kira 1,5 sampai 2 jam, 2 jam lah minimal gitu loh. Jadi biar ini sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya agar pada saat kita berbaring, lambung itu sudah dicerna makanan yang di situ. Nah, kadangkala ada orang yang nggak ngerasa itu gitu. Itu yang seringkali bikin orang terus kemudian jadi begah perutnya gitu-gitu loh. Minum, Ya, mak cepat timun, kerai, oh bengkoang. iya, yang banyak airnya. Ya itu kan cuma kepengen makan, Ya, lapar. Kasih aja tapi jangan yang berat. ya, Makan pun yang penting ada isinya perutnya. betul. Terus jangan yang gulanya tinggi. Nah, buah-buah yang kayak pepaya, Semangka. pisang, Ya, terus nggak boleh. ya. Karena itu gulanya cukup tinggi sebetulnya. Lonjakan gula darahnya kita akan nggak terkontrol kalau kita makan yang manis, apa yang gulanya cukup tinggi. Ya, atau sebetulnya kayak sayur. Bisa nggak makan selada gitu aja tanpa topping? Daripada ada kalau saya mendingan timun. No, iya betul. Timun masih ada rasa ya, walaupun nggak pakai topping. Kalau selada itu kan memang seringkali orang yang bikin berat itu topping-toppingnya itu loh, itu kan juga juga kandungannya kalorinya cukup tinggi sebetulnya. Lanjut. Bu Elis, kalau rambut sudah mulai putih, saya semir hitam atau coklat itu dosa atau tidak, Bu? Oh, nggak ada urusan dosa. Dosa itu pelanggaran hukum Allah. Yes. Cuman kalau mau mau eh, apa namanya semir ya boleh supaya muka kelihatan seger. Ya, Dan Anda punya uang, nggak maksa-maksa loh ya. betul. Tidak memaksakan Kalau diri. nah, Tapi sekarang kalau trennya tuh banyakan orang rambut putih loh. iya rambut putih itu saya gini, kalau rambut kita udah putih semua, itu dibuka dia, tapi Oh, oh. kalau sekarang sementara itu ya masih kayak apa ya, malah jadi kayak di bleach gitu pelan dikit-dikit. Trennya itu sekarang malah abu-abu gray hair gitu ya. Ada yang ngomong gray hair gitu kan. Tapi ini nggak ada urusannya dengan dosa sih sebetulnya. Tadi seperti Bu Elis, dosa itu pelanggaran hukum Allah gitu kan. Yang penting tidak memaksakan diri. Kalau ada dan bisa, kenapa tidak? Gitu. Lanjut. Saat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya membutuhkan pekerjaan supir. Sekiranya ada lowongan kerja supir ya. Oke. Kalau ada yang butuh supir nih, ada kontaknya nanti saya kasih ya. Hubungin ke Good News boleh. Banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Bapak. Diberkati Tuhan ya Bapak. Lanjut. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Mau tanya.
Kenapa jadi pelaku firman itu tidak mudah, gampang dikatakan, tapi sulit dilakukan? Karena Anda butuh penyangkalan diri dan pikul salib. Ngelawan arus loh nih. Ya, Oh, melawan bukan. arus. Melawan arus. Coba kita berenang. Ngikut Hmm, arus sama ngelawan arus berat mana? Berat ngelawan arus. ya. Kalau kita berenang ngikuti arus, oh enak. Tapi kalau kita udah berenang melawan arus itu berat. Jadi segala sesuatu yang melawan arus itu memangnya berat. Kita jadi pelaku firman itu lagi ngelawan arus. Mm-mm. Karena buat dia nggak apa-apa lah eh, balas pukul, mata ganti mata, gigi ganti gigi itu kan nggak apa-apa. Tapi nggak boleh. Nah itu kita ngelawan arusnya itu yang berat. Karena semua orang akan komentarin kita gila, goblok. Ya Ya, udah kita tahu. ya. Ya karena kita lagi ngelawan arus, Pak. Pelaku firman itu nggak mudah, iya. Berat, iya. Gampang dikatakan, sulit dilakukan, iya. Tapi bisa Ya nggak? Bisa. bisa. Bisa kalau mau pasti bisa. Iya Begitu kan? kita bilang mau, Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan. Yes. Pasti bisa. Pasti bisa. Jadi ya kenapa jadi pelaku firman itu tidak mudah? Ya memang nggak mudah. Gampang dikatakan iya, sulit dilakukan iya, tapi bisa nggak? Bisa. Gimana Iya, caranya? Ya tadi nempel sama Tuhan, udah itu aja. iya. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa Ya, menghasilkan buah. betul. Hanya ketika kita dekat, kita tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, dan Yesus tinggal dalam kita, baru kita bisa berbuah. Yes, betul. Kalau dengan usaha kita, kekuatan kita nggak mungkin. Tapi kalau kita nempel sama Tuhan, Tuhan yang kasih kekuatan. Kekuatannya itu timbulnya dari dalam loh, bukan dari kita, bukan dari luar, dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri yang kasih. Lanjut. Bu Elis, kalau istri kurang ajar sama suami, boleh ditampar atau tidak? Istri kurang ajar sama suami. Boleh ditampar atau tidak? Nah, betul-betulnya Anda berarti tukang pukul biasa nampar-nampar. Kalau Anda nggak pernah nampar, nggak usah. Di firman Tuhan itu nggak ada loh, Pak. Pak atau Bu ini ya, Bapak kali ya. Nggak ada, nggak ada hmm, apa Ajaran. istri nggak taat ditampar enggak. Adanya cuman hai suami kasihilah istri. Ya. Hormatilah dia sebagai teman kaum yang lebih lemah. Ya, Dia sebagai teman bawa seris kasih karunia Allah. ya. Kasihilah seperti Kristus mengasihi jemaat. Mm-mm. Kristus Jangan mengasihi ditampar. gimana, Bu? Jangan ditampar. Yes. Ditampar aja dengan kata gini, puji Tuhan. Terima kasih Ya, Tuhan Yesus untuk istriku yang ngomong kasar. Makasih ya yang kamu ngomong kasar sama aku. ya, Tuhan berkati. Oh, itu tamparan besar buat dia. ya. Yap. Kasihilah seperti Kristus mengasihi jemaat. Yesus itu mengasihi kita saat kita belum mengasihi dia loh. Kita masih kurang ajar, kita masih jahat. Dia sudah mengasihi kita. Dia itu kasih. Oke, semangat ya Pak. Lakukan firman Tuhan Pak. Tuhan mampukan. Amin. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Izin bertanya Bu, bagaimana sungguh-sungguh percaya yang benar?
kalau masih memikirkan bagaimana itu apa belum percaya sungguh-sungguh. Ini maksudnya Iya, apa ya? masih khawatir kali. Oh Masih iya iya iya. khawatir. Oh jadi mau percaya firman Tuhan, terus nanti gimana dong? Kalau begini gimana? Nanti kalau ya beneran nggak gitu? Ini yang minggu lalu kita bahas ya Bu. Nah, jadi kuatkan imanmu dulu. Yap. Kalau seperti itu berarti kurang percaya. Ya, Nah, beri kekuatan sama iman. Bangkitkan iman kita. ya. Iman ini harus bener dulu, teguh dulu. Minggu lalu kita bahas apa sih? Kita angkat iman kita lakukan dengan iman gitu kan. Nanti Mm-mm. kalau udah begitu, kita udah iman ini kita udah naikin nih. Pasti akan Mm-mm. ada yang tadi. Iblis itu lakukan ndak yo, mosok toh, mengkonek ngene itu pertanyaan yang selalu ada gitu. Nah, kalau kita udah tahu kebenarannya, kita lawan perkataan itu. Benar ya, Bu? Betul. Karena itu pasti, pasti. Karena memang kerjaannya dia itu. Ya. Tapi kalau kita Iya, udah betul nih Rum. ya, 1 Petrus 5 cuman bilang lawanlah dia dengan iman yang teguh. yes, Jadi Anda yang harus punya iman yang harus teguh. ya. Kalau kita mau percaya kebenaran, nih ya, kita percaya dengan sungguh-sungguh percaya yang benar, kalau masih memikirkan yang bagaimana-bagaimana, itu bukan berasal dari Tuhan, itu bukan berasal dari Kristus, ya dilawan, gitu ya. Ya dilawan, udah gitu ya, dengan iman kita. Kalau butuh, kalau penting hardik dengan perkataan kita, hai iblis engkau diam. Aku tetap percaya bahwa Allahku mengasihi aku. Tidak akan dibiarkannya aku jatuh sampai tergeletak. Perkatakan itu, gitu ya. Jujur hari-hari ini Ningrum lagi belajar tentang hal ini ya. Dan memang ya itu tadi kalau yang pertanyaan sebelumnya berat-berat iya, nggak gampang iya, tapi bisa nggak? Bisa. Balik lagi gitu. Bisa nggak? Bisa, gitu ya. Udah, lanjut aja gitu ya. Jalan terus aja sama Tuhan. Gitu ya Ibu ya, jelas ya. Ini Ibu atau Bapak yang bertanya. Kalau masih memikirkan bagaimana-bagaimana, apa itu belum percaya sungguh-sungguh? Bukan belum percaya sungguh-sungguh, tapi karena ini proses ketika kita percaya, kita lagi angkat imannya kita. Nah, si iblis ini dia selalu gangguin kita dengan hal-hal begitu gitu loh. Dengan godaan kita, ndak iyo, nah engkau nek ora ditolong piye gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali masuk gitu. Nah, kalau udah tahu konsepnya begini, ya udah lawan aja gitu ya. Semangat, bisa kok. Oke. Hmm, ini ada pertanyaan. Oke ya, lanjut ya Bu. Ya. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Mau tanya, tapi mungkin ini agak keluar topik. Kita nggak ada topik tertentu kok. Boleh bebas soalnya aja. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan teman-teman gereja. Mereka berkata bahwa saat ini sudah banyak bos-bos atau pemilik modal besar yang memindahkan asetnya ke luar negeri. Bahkan, banyak bos yang kenal Tuhan yang dalam tanda petik menyerah dan kabur dari Indonesia. Saya percaya bahwa negara ini masih bisa berdiri karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi negeri Amin. ini. Amin. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyerah dan terus berjuang. Tapi kenyataannya berkata sebaliknya. Jujur pasti banyak yang khawatir dan takut. Kami yang terus-menerus bertahan di negara ini yakin dan percaya kalau Tuhan pasti ikut campur untuk memulihkan negeri ini. Amin. Bagaimana supaya kami tidak takut dan khawatir, Ibu? Kalau hanya kami saja yang menderita, mungkin kami kuat. Tapi kalau sampai istri, anak, orang tua kami yang sudah lanjut ikut-ikut menderita, kok ya tidak tega. Pertanyaan lanjutannya, apakah Indonesia sedang dihukum oleh Tuhan?
dan sedang menuju ke pembuangan seperti Israel dibuang ke Babel, mengingat banyaknya kejahatan akhir-akhir ini. Enggak. Lagi justru diuji orang-orangnya. Kalau percaya sama Tuhan Yesus, di masa sukar yang sulit ini, mereka semua bertahan. Ya, Yang enggak tahan dan enggak pernah punya visi dan enggak pernah tahu, pasti dia kabur. ya, Mau kabur kemana? Di seluruh dunia lagi ngadepi susah kok. Emang dipikir di luar negeri pasti bebas? Enggak. Di sama. Singapura lagi terjadi PHK ratusan ribuan orang. Ya, Mall besar itu aja tutup. Mau ya, kabur kemana? Ke Amerika. Amerika aja sekarang lagi susah. Walaupun mata uangnya lebih gede. ya, Kalau dikerusin ke Indonesia. Tapi kalau Anda hidup di sana juga kurang. ya, Kalau saya tetap bertahan di Indonesia karena saya tahu visi Tuhan atas Indonesia. ya. Kalau mau pindah itu pindah kerajaan surga aja langsung. Kalau cuma PR, dapat PR pindah negara A sama aja di dunia semua banyak penderitaan. Ya, ya. Bagaimana Dan supaya orang-orang kaya yang pada pindah itu karena dia takut kehilangan ya, betul. kekayaannya dan nyawanya. Ya. Padahal firman Tuhan barang siapa mempertahankan nyawanya, Dia akan kehilangan nyawa. dia akan kehilangan nyawa. Saya pernah ceritakan, ada Mm-mm, teman saya yang hartanya 7 turunan dimakan nggak habis. mm-mm. Dia pikir Indonesia begini, dia pindah ke luar negeri. Akhirnya habis-habisan di sana. Ya. Ada beberapa teman saya yang satu dirampok. Itu sampai lemari besinya diangkat, dibuang, dibedel. Habis, wah sebetulnya kalau dia tinggal di Indonesia, oi, mulio. Ya pembantunya aja dulu banyak gitu rumah gede di jalan besar kota Semarang. Yang satu itu orang kaya juga di Amerika. Akhirnya jadi tukang sapu kebun. Yang satu sekarang yang cewek kaya sekali, banyak duitnya. Sekarang dia cuman jadi itu pembantu di rumah jompo, Oh, ngurusin orang tua. ya, ya, Karena hartanya udah dirampok orang, habis. ya. Terus lagi satu teman saya itu malah kerja di pabrik. Udah tua, umurnya udah 75. Sekarang kerjanya nganu, kerja di pabrik, bungkusin apa itu? Buah barang-barang kecil-kecil di plastik-plastik gitu loh. Bagian Berdiri sampai farmasi. kalau pulang kerja, kakinya bengkak semua. Mm-mm. Ya, Yang penting Pak atau Ibu yang tanya, yang penting ada Tuhan Yesus yes. bersama kita. Nggak Ya. apa-apa. Bagaimana supaya tidak takut dan khawatir? Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Jangan gagal fokus, Bapak, Ibu. Tetap fokusnya sama Tuhan aja. Mau supaya berita, tidak takut. ya, Mm-mm. supaya nggak Ya takut. tidak kasih Allah toh ya. Iya, Karena Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan sama kita semua kok. yes, betul. Ya, sebab 2 Timotius 1 ya. 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Yes, betul. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan takut, karena itu ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Jadi
Yaitu nempel sama Tuhan, nempel sama Sang Pemberi hidup itu, gitu ya, sehingga nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, karena kita percaya bahwa di dalam segala situasi, tadi balik lagi ke Roma ya, Allah itu turut bekerja dan Dia sedang lakukan perkara yang ajaib. Kalaupun, gitu ya, Tuhan izinkan kita melewati, misalnya harus di PHK, ya sudah mengucap syukur. Oh, Berarti Tuhan izinkan kenapa? Ya Tuhan sedang izinkan untuk melihat respon kita. Tuhan sedang izinkan untuk melihat kita akan berespon atau akan melakukan seperti apa. Tetap nggak percaya sama Tuhan, ya sudah gitu, dijalanin aja, disyukuri aja. Dan justru di situ kita akan ngelihat penyertaannya Tuhan. Mesti kita akan ngelihat gimana Tuhan kerja. Dan itu ada antusiasme di situ. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Tuh. Kalau hmm. memang tiba-tiba ada berita, oh ada PHK gitu, ya udah bilang aja mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dengan sesuatu yang hebat. Lebih dahsyat dari yang kita pikirkan. Kayaknya gampang ya ngomong ningrum gitu. Ini ada yang dengerin, ada yang ngomong ningrum, kok ngomongnya gampang banget sih gitu ya. Nggak ngalamin sih. Jangan salah. Kita ngalamin loh. Ngalamin loh. Ningrum ngalamin. Iya, Ningrum ngalamin. Dan ya tadi ngucap syukur aja. Orang sampai nanya kok bisa sih sambil senyum-senyum gitu ya. Lah mau gimana? Mau apa lagi? Emang terus duit datang. Iya kan? Nenek saya bilang gini dulu kalau kita cembetut ya. Mm. Aku bilang ini rupa, rupa kok metutut wae nyebel-nyebeli. Atau ke rezeki, nah, malah digituin. Ya daripada cembetut ketawa aja sama kita. Betul. Ketawa aja, senyum aja. Bukan karena kita apa ya, tapi karena kita tahu pasti gitu ya bahwa Tuhan sedang kerja buat kita dan Tuhan sedang melakukan jauh dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Kalau kita sudah ngelewatinya, kita nanti ngelihat ke belakang kita heran loh, kok bisa ya? Ya Iya loh, bisa. iya loh. Itu betul banget itu. Kok bisa ya? Kekuatannya dari mana? Yes, Maka kalau ngeliat itu 2 Korintus 3:5 bilang, kemampuanku adalah pekerjaan roh Allah. yes, betul. Kalau kita mampu jalani, itu sebetulnya bukan kita loh. Iya, Orang kita cuma bilang mau Tuhan, kita mau aja. Nanti Tuhan yang kasih kemampuan. iya. Bacain nih, Bro. 2 Korintus 3:5. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Wih, keren banget. No, Yes. karena Ialah ayat 6 ya, Bu. ah, Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab ya, hukum yang tertulis mematikan tetapi roh roh menghidupkan. menghidupkan. Nah, itu dia. Nanti kalau kita ini bisa kita tuh heran-heran, "Ih, kok iso ya? Ih, kok iso ya?" Kita tuh aja gitu. "Ih, kok bisa ya orang itu kita doain gitu aja kok sembuh." Jangan main-main loh, itu benar Tuhan loh yang kerja bukan kita. Ya, Maka betul. kalau kita ngerti ayat ini ya, kita tuh nggak bisa sombong loh. Ya, benar. Nggak bisa sombong, nggak bisa merasa, ini loh aku, Hebat. Ya, ini loh aku, enggak loh. Nggak akan menghakimi orang lain, enggak loh. Karena kita ya, benar-benar tahu tuh, kalau kita bisa melakukan hari ini tuh semua karena Tuhan. betul. 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 Terheran-herannya Ningrum itu justru gini, kok bisa ya saya nggak ada khawatir ya? Kok damai aja ada hatinya gitu ya? Kok lempeng aja gitu ya? Kok bisa ya? Iya. Ya bisa lah. Iya. Di saat kayaknya seharusnya orang kalau di luar sana orang bisa udah bingung, panik dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Tenang-tenang aja kok bisa ya? Santai aja ngadepinnya. Ya bisa. Dari mana? Nggak ngerti. Dari Tuhan, bukan dari kita. Iya, pasti dari Tuhan bukan kita.
Yes, dari Tuhan dan bukan dari kita. Semuanya karena apa? Karena Tuhan, bukan karena orang lain. Karena Iya loh, Tuhan. orang saya aja dalam kehidupan sehari-hari aja saya bisa bingung-bingung. Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan SMK bagimu negeriku tuh Iya, 15 tahun? betul. Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa itu dari mana? Nggak ngerti saya. Ya yang saya tahu tuh semua dari Tuhan. Tapi jalannya aja kita nggak pernah ngerti ya. Iya, betul. Jalannya nggak pernah ngerti. Beberapa waktu yang Jalannya lalu, ya beberapa waktu kenapa? yang lalu, beberapa waktu yang lalu ada seorang pendengar gitu ya, yang nanya tiba-tiba nanya Japri ke Ningrum gitu ya. Mbak Ningrum kenapa bisa bertahan sekian lama bekerja melayani di radio gitu ya? Saya nggak bisa jawab, Bu. Beneran nggak bisa Heeh. jawab. Tiba-tiba saya ngeblank aja. Kenapa ya gitu ya. Terus tapi saya sepanjang hari terus merenungkan kenapa iya ya, kenapa ya gitu ya. Terus di perjalanan itu tiba-tiba Roh Kudus ingatkan karena Tuhan. Saya mikir lagi, Iya, iya ya, ya karena Tuhan nggak ada yang lain. Karena apa? iya, iya. Oh gajinya ya cilik, ya tak? Tapi buat murung itu masih punya gaji loh. Aku nggak punya gaji loh. Justru yang dapat dari Tuhan yang lebih wow. Nah iya Ningrum. Nah dipikir-pikir, kamu ya, sedikit walaupun kecil-kecil, kamu masih ada dasar untuk berharap ada gaji. Dan saya tuh tidak ada gaji sama sekali. Tapi kok yo jalan yo, kok yo melaku, yo urip sampai dino iki. Ya kan? Jadi kalau misalnya ditanya karena apa ya karena Tuhan lah nggak ngerti lagi jawaban yang lain gitu ya cuman karena Tuhan aja gitu kan bisa menikmati bisa ketawa ketiwi bisa bisa enjoy bisa happy ya kenapa karena Tuhan bukan karena yang lain gitu dan dari situ kita bisa punya jawaban yang banyak gitu punya banyak hal gitu ya. Oke, ada yang WhatsApp. Ningrum udah mau selesai loh 2 menit lagi. Kok diingetin sih? Kok Kalau nggak di, diingetin kalau nggak diingetin kan kita bablas ya Bu ya. 12. Enggak lah, enggak lah, enggak lah. Ini ada yang nunggu mau turun dari mobil soalnya. Oke Bu, seperti biasa terakhir dari Ibu buat pendengar di hari ini. Iya, saya cuma ingetin gini, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, Anda dan saya harus tahu hukum. Ya, Ya, ada satu ayat perenungan yang saya lagi renungkan dengan anak saya di Samuel ketika Daud membawa tabut perjanjian keluar untuk dibawa kembali ke ya. Bait Allah ya. Mm, Itu di tengah jalan keretanya jatuh, eh, terguling, tergelincir tergelincir. sehingga tabut perjanjian itu mau lepas, mau apa namanya jatuh. Mm-mm. Tapi usaha itu dengan niat baiknya dia memegang tabut perjanjian itu menahan supaya tidak jatuh. Tapi justru di ayat itu dikatakan Tuhan marah, maka usaha disamber, dibunuh sama Tuhan. Dan itu yang buat Daud marah sekali dan tidak membawa tabut itu kembali, tapi dia dititipin di rumah Obed Edom. Bet Edom. Ya, Ya, nah ini maksudnya apa? Niat baik saja tidak cukup, ya, tapi kita harus tahu, kita harus melakukan apa yang benar. Bagaimana kita tahu itu benar atau tidak? Kita harus ngerti hukum Tuhan atau peraturan Tuhan. ya, Jadi orang Kristen yang tidak pernah ngerti peraturan Tuhan atau nggak pernah tahu hukum Tuhan, dia menganggap dia sudah melakukan apa yang baik, ternyata itu nggak benar di hadapan Tuhan. ya. Ningrum itu di Samuel. 2 Samuel 6. Ya, oke. 2 Ayat Samuel 6. 10. Ya, 2 Samuel 6 ayat
8 sampai 10 waktu Ya, Tuhan murka kepada ya. Usa. Nah, coba dibacain aja nih, Rum. Terus Boleh. nanti ya direnungkan. Maka bangkit ayat 7 ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati Hmm. di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Ya, oke. Jadi ayat perenungan kita minggu ini, Yes, jangan sekedar punya niat hati baik. Kalau tanpa kebenaran, apa yang Anda lakukan pun akan jadi kemurkaan bagi Tuhan. ya. Jadi kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oke? Yep. Tuhan berkati. Dan berkati. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Amin. Dadah. Terima kasih buat Anda juga pendengar, buat Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kita. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Sampai ketemu minggu depan. See you.